Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Felicia dari kelas 11 IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas PKN saya mengenai ancaman di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pertama adalah ancaman di bidang politik. Apa itu ancaman? Menurut Ritz, ancaman adalah terjadinya situasi penting yang ada dalam sebuah perusahaan maupun yang lainnya, di mana di dalamnya sedang tidak menguntungkan. Ancaman merupakan pengganggu berlangsungnya perusahaan, organisasi, bahkan negara. Setiap negara mempunyai keinginan, dan kalau ada ancaman yang masuk ke dalam negara tersebut, maka keinginan negara tersebut akan terancam, bahkan dapat terjadi kegagalan. Ancaman politik berasal dari luar dan dalam negeri. Ancaman dari dalam berasal dari beberapa oknum-oknum yang menggunakan strategi politik yang licik untuk mencapai kepentingan pribadi. Sedangkan ancaman dari luar negeri merupakan ancaman yang datang dari luar negeri. Nah, ancaman luar negeri tentu saja memiliki tingkat bahaya yang sama tingginya dengan ancaman politik dari dalam negeri. Contoh kasus politik dalam negeri. Yang pertama ada korupsi. Kasus korupsi, contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus ini, menggambarkan seorang pejabat publik dan aktor politik yang terlibat dalam persekongkolan korupsi politik. Selanjutnya ada politik uang. Contoh kasusnya adalah Bawaslu temukan 37 kasus dugaan politik uang di Pilkada tahun 2020. Sebanyak 37 dugaan kasus politik uang ditemukan di 26 kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah pelanggaran HAM. Contoh kasusnya adalah tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi menunjuk pada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 11 hingga 13 November 1998 yang menewaskan 17 warga sipil. Sedangkan tragedi Semanggi II terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang menewaskan seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta, serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Selanjutnya adalah contoh kasus politik berasal dari luar negeri. Yang pertama ada intimidasi dan provokasi politik. Contoh kasusnya adalah tuding roket ancaman Indonesia, Amerika Serikat intimidasi Republik Indonesia untuk lawan Korea Utara. Selanjutnya adalah blokade politik. Contoh kasusnya adalah Indonesia pernah mengalami blokade politik dari negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda. Blokade ini dilakukan oleh Belanda karena Belanda tidak ingin mengakui kemerdekaan Indonesia. Lanjut ke strategi ancaman politik. Menurut informasi yang saya dapat, strategi untuk menanggulangi ancaman di bidang politik adalah dengan menerapkan kegiatan politik yang berlandaskan Pancasila. Selain itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan penanganan dari dalam yang bisa dilakukan dengan menata sistem politik. Selanjutnya adalah pendekatan yang dilakukan keluar dengan menggunakan strategi diplomatik oleh lembaga politik luar negeri. Ancaman di bidang ekonomi dan sosial budaya. Ekonomi. Faktor penyebab ancaman di bidang ekonomi adalah sistem perekonomian yang tidak jelas, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, banyaknya pengangguran, adanya inflasi, daya saing rendah, ketergantungan terhadap negara lain, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi berkurang. Dampak globalisasi terhadap bidang ekonomi. Dampak positifnya adalah mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri.
mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat yang belum bisa diproduksi di Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Dampak negatifnya adalah memperburuk neraca pembayaran globalisasi, cenderung naiknya harga barang impor. Sebaiknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah masuknya tenaga kerja asing. Dan usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyaknya produk impor di pasaran Indonesia. Contoh kasus ekonomi dalam negeri. Pertama adalah kasus pengangguran. Sebanyak 2,56 juta orang menjadi pengangguran dan 760.000 orang bukan angkatan kerja karena COVID-19. Selanjutnya, harga komoditas ekspor Republik Indonesia harganya terjun bebas. Kasus selanjutnya yaitu data yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 2019 ini tercatat sebesar 5,01%. Padahal pada kuartal sebelumnya pertumbuhan konsumsi mencapai 5,17%. Kasus ekonomi selanjutnya adalah penerimaan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di tahun lalu kembali tidak mencapai target. Penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019 hanya mampu terkumpul 1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target di APBN 2019 sebesar 1.577,6 triliun. Kasus ekonomi yang berasal dari luar negeri. Kasus pertama adalah Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menilai penurunan peringkat daya saing di Indonesia versi World Economic Forum atau WEF terjadi karena produktivitas sumber daya manusia atau SDM kalah saing dengan negara lain. Selanjutnya adalah upaya pemerintah bagi pelaku usaha untuk meminimalisir dampak dari penurunan ekonomi merupakan salah satu cara dengan memberlakukan pemberian insentif, khususnya dalam hal impor. Hal tersebut diatur dalam PMK nomor 44 PMK 03 2020 mengenai intensif pajak untuk wajib pajak terhadap pandemi coronavirus disease 2019. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PPh pasal 22 import yang seharusnya dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat wajib pajak melakukan impor barang menjadi dibebaskan. Strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi antara lain meningkatkan sistem ekonomi dan memperkuat posisi produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Sektor pertanian dijadikan sebagai prioritas utama, sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Perekonomian harus terus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Mengoptimalkan bahan baku yang ada dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Mempererat kerjasama dengan negara berkembang untuk sama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya adalah sosial budaya. Faktor penyebab ancaman di bidang sosial budaya, kalau ancaman dari dalam negeri, itu radikalisme, hoax, dan intoleransi. Ancaman dari luar, masuknya budaya-budaya luar yang mungkin kurang cocok dengan kebudayaan Indonesia seperti clubbing dan mabuk-mabukan. Masuknya kebiasaan konsumtif dan materialis. Masuknya budaya individualistik yang bertentangan dengan asas gotong royong yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pragmatisme berlebihan tanpa mementingkan kepentingan nilai kekeluargaan, pertemanan, dan saling membantu. Dampak positif organisasi di bidang sosial budaya.
meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial, budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa yang telah maju. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai nilai kemandirian, rasional, sportif, dan sebagainya. Globalisasi berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Banyak kata-kata bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sebagai bahasa internasional memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Contohnya seperti halo, televisi, dan radio. Dampak negatifnya adalah muncul sikap hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu tertinggi. Munculnya gaya hidup konsumtif, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin memudarnya semangat gotong royong, dan semakin melunturnya nilai-nilai keagamaan. Kasus sosial budaya dari dalam negeri. Kasus yang pertama merupakan contoh kasus pertama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komen Boy Rafli Amar mengungkapkan sekitar 1.250 WNI berangkat ke Irak dan Suriah sebagai pengaruh radikalisme. Selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi. Hal ini dikatakan Nadiem menanggapi kasus intoleransi di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, yang mewajibkan siswa non-muslim mengenakan hijab. Selanjutnya adalah pengeboman gereja di Samarinda tahun 2016. Peristiwa ini terjadi pada 13 November 2016 pukul 10:10 waktu setempat. Ledakan bom terjadi ketika terjadi pergantian jemaat di gereja Oikumene, yaitu jemaah HKBP, bergantian dengan jemaah Kristen Indonesia JKI Mawar Sharon. Contoh kasus sosial budaya yang berasal dari luar. Kasus pertama merupakan sikap individualis yang ada di masyarakat. Contoh kasusnya adalah proses sidang yang terdakwa Nenek Marsiah umur 17 tahun telah usai dengan putusan 1 bulan penjara dengan masa percobaan 2 bulan. Drama keadilan ini dinilai menunjukkan terkikisnya budaya timur bangsa Indonesia dan meningkatkan sikap individualisme masyarakat. Kasus kedua adalah Polrestabes Bogor menangkap 2 pelajar SMK dan 2 mahasiswa terkait kasus narkoba. Beberapa paket ganja dan 0,70 gram sabu disita. Kasus selanjutnya adalah gaya berbusana, kebiasaan makan, hingga kebiasaan berbahasa. Ini bisa menyebabkan kurangnya rasa cinta pada budaya asli di negara yang terpengaruh. Berkurangnya sifat gotong royong, sampai memudarnya rasa rasionalisme. Makanan cepat saji makin menyebar luas di seluruh dunia karena globalisasi. Globalisasi ini mempengaruhi budaya makan masyarakat. Banyaknya orang suka membeli makanan cepat saji ini karena praktis dan mengubah kebiasaan makan masakan rumah. Selanjutnya adalah Malaysia pernah mengeklaim sebagian budaya Indonesia yang dianggapnya sebagai budaya bagian mereka. Untuk menghindari polemik berkepanjangan, pemerintah Indonesia pun segera mendaftarkan beberapa kebudayaan Indonesia yang diakui oleh Malaysia ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan. Strategi untuk menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Menurut informasi yang saya dapat, strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman di bidang sosial antara lain berpegang teguh pada ideologi Pancasila, membuat kebijakan belajar 12 tahun, memperbanyak lapangan pekerjaan, dan membina pengangguran agar dapat berkompetensi, meningkatkan rasa cinta tanah air, menggunakan produk dalam negeri, melakukan pegelaran produk Indonesia, budaya Indonesia, menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia, meningkatkan rasa rasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, serta
penguat tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan keamanan adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, serta keselamatan negara. Dampak globalisasi di bidang pertahanan keamanan. Dampak positifnya antara lain, supremasi hukum demokrasi semakin menguat, regulasi hukum semakin menguat, dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, tuntutan terhadap tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel semakin kuat. Dan timbulnya hubungan kerjasama antar bangsa, terutama di bidang pertahanan keamanan, baik secara regional, bilateral, maupun internasional. Dampak negatifnya antara lain, peran masyarakat dalam upaya keamanan, kedaulatan, serta ketertiban negara semakin menipis. Diakibatkan karenanya ada TNI dan Polri yang dianggap sebagai pemeran utama dalam pertahanan keamanan Indonesia. Yang kedua adalah pesatnya proses perubahan dunia membuat pola pikir masyarakat terpengaruh. Dan teknologi terus-menerus mengalami kemajuan yang digunakan oleh kelompok penjahat internasional untuk menjalankan misinya di berbagai negara sehingga mencapai tujuannya dengan mudah. Bentuk ancaman pertahanan keamanan adalah agresi dan invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, dan terorisme. Yang pertama ada agresi atau invasi. Invasi adalah bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Contoh kasusnya adalah sejarah 20 Desember terjadinya agresi militer Belanda II di Yogyakarta. Selanjutnya adalah pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang. Contohnya adalah tensi diplomatik Indonesia dengan China belakangan ini mendidih. Ini tidak bisa lepas dari pelanggaran zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang dilakukan kapal negeri tirai bambu di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Pemberontakan bersenjata. Ancaman militer pemberontakan senjata adalah ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam negeri. Tetapi tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut didukung oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun tertutup. Pemberontakan senjata melawan pemerintah Indonesia yang sah adalah bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Contoh kasusnya adalah pemberontakan PKI 1948 atau disebut juga dengan peristiwa Madiun. Adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat yang terdiri dari Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara adalah bentuk ancaman terhadap integrasi nasional di bidang hankam yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah NKRI. Potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara Indonesia tinggi sebab kondisi geografis Indonesia di wilayah perairan dan udara yang terbentang pada perlintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Contoh kasusnya adalah illegal fishing. Illegal fishing yang terjadi di Laut Sulawesi, terdapat 3 kapal dan 12 awak asal Filipina ditangkap.
Selanjutnya ada terorisme. Terorisme adalah bentuk kejahatan teroris yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa kenal perikemanusiaan. Contohnya adalah serangan bom di 3 gereja Surabaya. Pelaku bom bunuh diri perempuan yang membawa 2 anak. Strategi mengatasi ancaman di bidang HANKAM. Yang pertama ada kerakyatan. Orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan. Seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga ada kewilayah. Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar ke seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi sebagai negara kepulauan. Komponen sistem pertahanan ada 3, yaitu TNI, Polri, dan rakyat. TNI sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan, Polri sebagai kekuatan utama dalam sistem keamanan, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dari pertahanan dan keamanan tersebut. Sekian presentasi tugas PKN saya mengenai ancaman di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih. Sukihotu Namo